Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Senpa Podcast Bintang Pegasi, bincang tentang pendidikan, guru dan edukasi. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Purwokerto, Bapak Hari Sri Raharjo SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak Guru? Baik, kakak. Apa kabar juga? Alhamdulillah. Iya. Berkaitan dengan Bintang Pegasi, bincang tentang pendidikan, guru dan edukasi. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pendidikan ya Pak ya? Oke, siap. Tentang pendidikan, membahas tentang Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Iya, betul. Kita banyak pasti sedikit membawa filosofi beliau dalam kita mengajar. Iya. Kita harus tularkan ini kepada anak siswa kita. Monggo Pak. Gini Bapak, sekarang pendidikan itu cenderung pada bagaimana merubah anak atau perilaku atau akhlak anak itu sendiri Bapak ya. Dalam konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, kita ketahui banyak sekali mungkin konsep yang perlu kita terapkan pada sekolah kita. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak Pak Sri Raharjo untuk menerapkan konsep-konsep daripada Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sekolah kita hijau dan sekolah kita adiwiyata. Jadi sekolah hijau itu konsep Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak sekedar hijau, tetapi ademnya sekolah kita itu tidak karena ademnya pepohonan, tetapi juga hadirnya guru yang membuat adem. Jadi ada among ya, sehingga membuat nyaman. Kemudian asih juga yang cinta kasih. Ini kalau kita sering bicara tentang care and education based love, ini kan artinya kita mendidik dengan cinta kasih. Ini sebenarnya sudah sangat kita dengar, tetapi tidak mudah untuk kita laksanakan. Tapi insya Allah di sekolah kita bisa kita laksanakan dan bisa kita sukseskan, begitu ya. Keren sih. Selanjutnya Pak, tentang konsep merdeka belajar Bapak. Sekarang kita tahu bahwa seringkali anak-anak itu mungkin belajar dari luar, tidak dari guru. Iya, betul. Mereka belajar dari gadget begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah batasan merdeka belajar itu sendiri kaitannya dengan materi-materi yang ada di mungkin buku-buku pelajaran dari guru. Tapi anak mungkin mengambil bahan-bahan pelajaran atau materi dari luar, itu bagaimana Pak batasan dari merdeka belajar? Iya, seringkali diplesetkan ya, merdeka untuk tidak belajar. Betul Pak. Jadi bebas. Nah ya itu makanya batasan itu yang harus kita nanti sekali. komunikasikan dengan siswa, dengan wali murid, orang tua asuhnya begitu. Oke, terima kasih. Ini bincang ya, jadi panjenengan juga boleh berpendapat juga. Jadi education for all, jadi artinya belajar itu hak semua anak. Belajar itu hak yang kaya, yang miskin, yang hebat di musik, yang hebat di kinestesia, yang hebat di alat musik tradisional, yang di ujung timur, yang di ujung barat, Sabang sampai Merauke. Ini hak asasi. Bahkan ada hak asasi yang harus kita berikan, diantaranya itu beri yang terbaik, kemudian non diskriminasi, hargai pendapatnya. Beri yang terbaik itu termasuk pendidikan.
termasuk toleransi. Iya, toleransi juga itu juga harus diterima. Nggak minoritas, semuanya harus dilayani juga. Menggali bakat anak menggali ya. bakat anak, ya. minat anak Minat itu anak. hak anak. Iya. Luar biasa. Iya. Kemudian ini Pak, selanjutnya tantangan Pak ya. Saya kira banyak sekali tantangan yang kita hadapi sekarang ini, dan tantangan apa yang Bapak hadapi ketika menerapkan kurikulum Merdeka ini. Seperti kita ketahui generasi sekarang apa yang disebut dengan generasi Z ya, sangat berbeda dengan generasi zaman dulu, zaman masih saya mungkin gitu ya. Sekarang betul. Serba digital semuanya gitu Pak. Itu tantangan terbesarnya apa Pak buat Bapak? Tantangan yang pertama itu kompetensi kita ya, kita sebagai guru. Kadang-kadang secara IT anak melesat lebih cepat, sehingga kita tidak sekedar mengimbangi, kita belajar banyak dan kita sudah disediakan platform ya, platform Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Ya, apakah itu kita manfaatkan, artinya kita mengerjakan tugas-tugas di sana, membaca-baca, menambah ilmu, latihan-latihan soal yang tersedia, apakah kita gunakan. Jadi saya pikir itu selain mengoptimalkan MGBK, juga diklat-diklat di luar, baik luring, daring. Tapi pertama pasti diawali dengan fasilitas. Iya kan, berarti diawali dengan ya material, money. Jadi fasilitas disiapkan, kemudian kitanya Bapak Ibu guru dan karyawan disiapkan, kemudian juga uang pendukung untuk itu semua. Tapi kita alhamdulillah sudah tersiap itu dari pendahulu kita. Terima kasih pendahulu kita ya. Ada Bapak Budi ya, dan kepala sekolah yang terdahulu ada Bapak Haji Kusmanto. Kemudian banyak lagi yang sebelumnya, Bapak Yoyo, Bapak Abdul Ghafur. Ini mendasari jadi sekolah ini bisa menjadi hebat ya, mungkin itu. Sebelum penutup, iya teman-teman semuanya, satu lagu dari Bapak Ari dan Pak Muslim, Lir. Filosofinya apa sih ini lir ini? Tanduri wasumilir tak ijo royo, artinya anak-anak kita yang masih muda, semangatnya seperti pengantin anyar, cah aman plenekno blimbing tegakkan sholat 5 waktu kan, ada berbimbing itu, sekalipun susah diajarkan berjuang. Digapai. Ini no blimbing kuwi lunyu-lunyu penek ya, kadang-kadang ada godaan kanggo sebo mengko sore dan seterusnya ya, ada tututiro dirapikan hatinya, dirapikan akhlaknya, agar ketika sebo, agar ketika kita sowan Allah dalam kondisi suci husnul khotimah. Itu kan amin ya rabbal alamin, bahagia dunia akhirat. Leriler tandure osumilir tak ijo royo tak senggut temanten anyar. Caangon penekno bimbing kuwi, lunyu penekno kanggo sepo mengko sore, mumpul jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Yo surah iyo. Alhamdulillah. Terima kasih bermanfaat. Bapak. Ya, amin. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama.